Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kasih dan kemurahan-Nya selalu nyata bagi kita sekalian. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 19 Maret tahun 2025. Kita masih berada di Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja. Untuk membaca firman-Nya, mari berdoa. Kami ingin memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena itu firman-Mu kami akan baca dan renungkan. Mohon Roh Kudus bekerja dalam hati kami, agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 13 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Seseorang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadaku, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Namun, ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Lenyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu melihat Abraham, Ishak dan Yakub serta semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikian firman-Nya. Amin. Tema kita saat ini, saudara-saudara, berjuanglah masuk pintu sempit itu. Saudaraku yang kekasih, kerinduan setiap orang yang memeluk suatu agama atau keyakinan tentunya bahwa hidupnya akan beroleh selamat. Namun, apakah semua orang yang beragama itu pasti selamat? Pertanyaan ini biasa sejalan dengan pertanyaan seseorang dalam perjalanan pelayanan Yesus menuju Yerusalem. "Tuhan, sedikit sajakah orang yang akan selamat?" Jawab Yesus sangatlah tegas, "Berjuanglah untuk melalui pintu yang sempit itu." Jawaban yang Yesus berikan dapatlah diartikan bahwa untuk selamat tidaklah mudah. Setiap orang mesti berjuang untuk menanggalkan segala yang dapat menghambatnya masuk melalui pintu sempit itu, yaitu segala kejahatan. Saudara, bukan hanya itu. Untuk dapat melalui pintu itu, seseorang mesti dikenal oleh Sang Tuan. Orang yang dikenal oleh Sang Tuan dan orang yang melakukan apa yang Sang Tuan kehendaki. Saudara, menjadi jelaslah
bahwa hal masuk kerajaan Allah atau hal keselamatan bukanlah perkara yang gampang. Bukanlah ditentukan sudah berapa lama kita menikmati persekutuan di hadapan Tuhan. Tetapi, apakah kita telah melihat pintu kepada keselamatan itu? Atau telah berjalan pada jalan yang membawa kepada keselamatan itu? Dan sesungguhnya pintu kepada keselamatan itu ialah Yesus Kristus. Saudara, Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Jadi, percaya kepada Kristus dan hidup seperti yang diajarkannya adalah kepastian masuk kepada keselamatan. Mari berjuang, saudara, untuk masuk ke pintu yang sempit itu. Kita menuju pada keselamatan Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu dalam hidup kami. Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami dapat memberlakukan firman-Mu dengan baik. Bagi-Mu kami berserah diri, karena kami tahu Tuhan menilik kehidupan kami, baik bagi anak-anak kami, Tuhan jaga sertai, pun juga Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan sayangi orang tua kami dalam usia indah, Tuhan ada dalam keluarga kami agar damai sejahtera-Mu menjadi milik kami. Dan Tuhan mengasihi saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkanlah mereka. Yang berduka Tuhan hibur. Dalam segala pergumulan karena persoalan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, masa depan, dalam banyak beban hidup Tuhan hadir untuk memberikan jalan keluar. Dan kami juga tahu musim hidup kami selalu berganti, ada pergumulan, tantangan, tapi juga ada sukacita. Dan Tuhan hadir dalam setiap sukacita kami, bahkan Engkau sempurnakan setiap sukacita kami. Topanglah keluarga kami Tuhan, dan juga kasihilah para pelayan-pelayan-Mu agar mereka selalu melayani dengan setia. Bagi negara kami Tuhan berikan suasana yang kondusif, agar tetap damai ada dalam negara kami. Dan jagalah kami selalu Tuhan, sepanjang hari ini kami percaya Tuhan memberkati kami. Di dalam suasana pekan pekabaran Injil, kami pun juga terus memberitakan firman-Mu dalam kasih dan kemurahan-Mu. Ini doa kami bawa semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mendengar seruan dan doa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Menjadi berkat untuk kita sekalian. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.